Dulu teroris ditahan Nusa Kambangan loh. Habisnya sidang di Jakarta. Kenapa kok untuk Amar kok dipersulit untuk disidangkan dihadirkan sini? Apalagi kan untuk membenahi lapas-lapas juga kan. Apa yang terjadi dia mau buka-bukaan. Kenapa kok harus dipersulit? Kepala pelontos, sorot mata lebih tajam, namun mimik dan gestur menunjukkan rasa perih yang dalam. Itulah kondisi terakhir Amar Zoni setelah jadi penghuni LP Nusa Kambangan. Amar dikabarkan ditempatkan di dalam sel khusus sempit nan gelap dan di sebuah pulau nan jauh di sana. Bagi Amar jelas bak neraka. Apalagi ia juga terkesan sengaja diasingkan agar jauh dari orang-orang yang selama ini peduli dengannya. Buktinya ketika harus menjalani sidang perdana kasus narkobanya yang keempat yang digelar Kamis kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Amar hanya bisa mengikutinya secara daring. Disinilah kuasa hukum Amar memprotes keras majelis hakim. Amar Zoni mendapat diskriminasi secara hukum. Dulu teroris ditahan Nusa Kambangan loh. Habisnya sidang di Jakarta. Kenapa kok untuk Amar kok dipersulit untuk disidangkan dihadirkan sini? Apalagi kan untuk membenahi lapas-lapas juga kan. Apa yang terjadi dia mau buka-bukaan. Kenapa kok harus dipersulit? Pedih makin terasa manakala dalam sidang yang mengagendakan dakwaan itu kembali lagi Amar didakwa dengan pasal berlapis. Penyalahgunaan narkotika serta terlibat dalam peredarannya di dalam lapas. Realita inilah yang juga kian memukul perasaan Dr. Camelia, kekasih Amar yang selama ini setia membesuk saat Amar di LP Salemba dan kini juga setia mengikuti persidangannya. Dirjen Pas sudah bilang, jadi tanya Dirjen Pas apa juga kalau kita mau sidang aja baru dihubungin itu H-1 baru kemarin Om John dihubungi sama pihak Nusa Kambangan gitu. Jadi bagaimana kita mau persiapan sidang gitu. Dia sebagai perempuan kan gitu ya, Amar yang selama ini minta saya sebagai pendamping itu tentu saja perlu. Dia di sana, keamanan di sana, kemudian juga komunikasi dengan pengacaranya itu kan yang penting sekali untuk bagaimana dia bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ada dakwaan kalian udah dengar semua kan, tapi dakwaan itu kita akan bantah kan gitu. Dari alat bukti juga kan, dari Amar cuma satu kalau nggak salah itu. Dakwaan yang menyesalkan dan menyakitkan, dan yang lebih pasti membuat kian kelam masa depan Amar. Kini hanya cinta Camelia yang menjadi nafas harapan buat Amar. Tak heran jika ketika ramai kabar Amar menderita di Nusa Kambangan, ditempatkan di sel isolasi, hingga isu intimidasi dari napi lama, Camelia lah yang jadi orang paling panik. Oh iya bilangnya kayak gitu, tapi ternyata enggak, Bang Amar sehat-sehat aja. Biasalah, mungkin petugas para napi kali yang udah nomorku udah kesebar kali ya. Jadi banyak banget emang yang WhatsApp aku dengan ancaman-ancaman gitu. Di mata nyaris seluruh penduduk negeri ini, Amar adalah pria, aktor dan juga ayah yang gagal total karena jadi penghamba barang haram. Namun Camelia melihatnya dengan mata yang lain. Tak hanya setia membesuk dan memberi perhatian, tapi juga memperjuangkan kebebasan Amar. Camelia diketahui sudah mengurus pembebasan bersyarat Amar. Amar pun sudah meminta kuasa hukumnya mengambil akta cerai dari Pengadilan Agama Depok karena ingin langsung menikahi Camelia begitu bebas. Andai tidak tertangkap lagi, Amar bisa bebas bersyarat akhir tahun ini. Januari baru ngajuin PB karena kan udah nggak dapat remisi. Awalnya kalau dapat remisi Desember bebasnya, cuman kan karena nggak dapat remisi gara-gara kasus kemarin Liter F, jadinya Januari baru bisa ngajuin eksepsi apa lagi tuh kata Om John, asimilasi atau apa gitu lah. Tapi PB udah aku urus sama Adit sebenarnya Oktober kemarin. Terakhir ada di Cipinang itu sudah mengatakan bahwa dia sudah tidak memakai. Nah, sudah kelihatan kondisinya adalah sehat-sehat saja. Kemudian saya pada saat itu juga dikenalkan dengan Dr. Lia, dan saya kenal Dr. Lia adalah yang tulus mendampingi. Nah itu saya juga merasa aman. Pesannya nanti kalau jadi menikah sama Dr. Lia, nanti ibu yang mendampingi. Camelia tak akan padam berjuang demi cinta dan demi Amar.
apalagi restu sudah turun dari orang tuanya. Cinta besar Camelia lah yang kabarnya menyalakan lagi harapan hidup Amar. Mungkin emang Bang Amarnya udah ngomong Ustadz Dery mau nikah, cuman sayanya nantilah urus ini dulu gitu. Kenapa dong harus urus dulu? Ya ini selesai dulu baru kita fokus untuk kedepannya gitu. Sekarang yang penting sidangnya dulu ya, oke ya? Sementara itu, postingan teranyar Nisa Sabian saat berkunjung ke sebuah toko karpet kemudian berfoto dengan pemilik toko membuat heboh warganet. Bagaimana tidak, Nisa yang didampingi Ayus tampil santai, tetapi perubahan tubuh Nisa yang disebut-sebut hamil semakin terlihat. Bahkan siapapun mampu melihat dan yakin jika Nisa benar-benar hamil, lantaran perut Nisa terlihat membuncit. Hanya saja entah mengapa keduanya memilih bungkam. Nisa dan Ayus memilih tak melakukan tabayun alias memberikan klarifikasi, walau fisik Nisa jelas-jelas mengalami perubahan, perut semakin membesar. Isu kehamilan Nisa seolah dikuatkan atau didukung dengan sikap band yang memilih untuk hiatus alias rehat manggung. Ya kalau ngedengar itu memang ya seperti itu ya. Tapi itu kan halnya pribadi. Itu rumah tangga mereka kan sudah pada tahu sebelumnya. Normal-normal aja. Dia banyak tek-tek lagu. Jadi nggak murung, dia orangnya tegar. Kepengen buru situasi ini supaya tenang kembali, berkumpul kembali. Hamil bisa jadi ini merupakan kabar bahagia atau kebahagiaan Nisa dan Ayus serta keluarga mereka. Mungkin hanya Riri Virus, mantan istri Ayus, yang akan sedikit was-was dengan kehamilan Nisa. Karena jika perhatian Ayus pada anak-anak, buah pernikahan dengan dirinya tentu saja akan terbagi. Tetap berjalan, masa lalu ya udah masa lalu. Sekarang tinggal fokus ke masa depan, ke diri aku sama ke anak-anak. Kalau dia mentalnya cukup. Jadi biar dilihatnya kecil tapi udah alhamdulillah. Ya sebagai orang tua siapa ya yang nggak jadi pikiran tapi ya apa boleh buat. Kalau memang ini harus terjadi umpamanya, harus bisa menghadapi segala sesuatu, menyikapi yang sabar, yang tenang gitu. Saya simpel aja, manusiawi. Saya masalah ini no comment ya, itu pribadi sifatnya. Ya kalau saya nggak mengambil metik hikmahnya aja, mudah-mudahan ini Allah akan lebih mengangkat derajat mereka. Anak saya maksudnya ya. Iya mungkin makin ke depan makin gelombangnya makin hebat kan begitu. Kalau dia bisa melawan dengan penuh sabar, tawakal, insya Allah.